Tapi orang Belanda bikin sejarah kemunduran Islam karena orang-orang tarekat. Pinter-pinter mereka bikin. Saya didoktrin guru saya dulu, guru sejarah saya di sekolah, sampai di bab kemunduran umat Islam. Apa yang dikatakan itu karena kebodohan para sufi. Karena sufi berlaku zuhud, dia membuang dunia. Dia nggak tahu yang menemukan alat-alat modern yang kita pakai sekarang itu rata-rata sufi semua. Itu keberhasilan Belanda, Pak. Berapa tahun kita dijajah? Tuh kan, ini produk Belanda ini. Mana ada Belanda menguasai kita 350 tahun? Nggak ada, Pak, nggak nyampe. Nggak nyampe. Kalau di Sunda Kelapa, hampir 300 tahunan lebih. Ya. Tapi kalau yang lain nggak, Banten nggak nyampe. Aceh apalagi. Ya, nggak nyampe. Dijawab di muqaddimah. Nah, kita langsung masuk ke muqaddimah. Di muqaddimah beliau mengatakan ayuhal murid al-muwaffaq as-sa'id. Ini kabar gembira. Siapapun yang sudah ngaji kitab ini berarti dia sudah dikehendaki dapat hidayah. Kadang beliau panggil ayuhal murid al-muwaffaq. Wahai murid yang sudah dapat hidayah. As-sa'id yang insyaallah berbahagia, sukses dunia akhirat, ya. Annal qaum ajma'u ala annal mujahadah la budda minha fi suluki tariqil akhyar. Untuk sukses itu mesti bermujahadah sungguh-sungguh. Adakah orang dagang sukses dia nggak sungguh-sungguh? Orang buka jam 6, dia bukanya jam 10. Sukses nggak? Orang online, kan sekarang online, dia buka online dan cepat nanggapin orang. Responnya cepat. Kalau salah kirim cepat minta maaf dan dia kirim lagi yang baru yang bagus. Kalau orang seperti ini disebut dia bermujahadah, sukses dia nanti. Dibandingkan orang ya dia buka lapak di, namanya buka lapak ya, buka lapak apalagi, Shopee apalagi, Tokopedia, bla 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 itu. Dia buka lapak di situ, buka toko di situ, tapi orang WA mesen 3 hari nggak dibalas-balas. Gimana? Kita beberapa kali Pak beli kitab nggak ditangkap-tangkapin, tapi ada kita baru ngirim 5 menit udah balas, barang ready bos katanya. Ada dipanggil bos sama dia. Nggak nyampe 3 hari udah nyampe barang. Wah, ini gua besok beli lagi di kitab di sini. Pas dikirim bagus kitabnya. Ternyata itu kitab nggak semuanya di toko dia. Dia nggak punya kitab, dia hubungi kelompok-kelompok yang lain, toko-toko yang lain, sampai kemudian kitab itu ada semua. Nah, kita jadi kecanduan beli Pak jadinya. Nah, ini contohnya ya. Mujahadah, ada mujahadahnya. Ya. Orang mujahadah itu nggak suka ngeluh. Antum suka kerja suka ngeluh nggak? Seneng nggak ngeliat orang ngeluh, ngomel? Seneng nggak? Nggak seneng loh. Kalau pengen disenangi atasan, jangan suka ngeluh. Jika ingin disayangi yang maha mengatasi semua makhluknya, jangan suka mengeluh. Apalagi ingin disayangi mursyid. Oh, ini ujian bermursyid macam-macam loh. Kalau di ribatnya masih oke. Saya kalau berguru ke masyaikh itu macam-macam. Kita baru nyampe di rumah, dia bilang, ente datang sini. Kita baru nyampe, disuruh datang lagi. Ya, teman kita berkali-kali digituin. Udah nyampe di tempat yang dituju, dianggurin, gak ada apa-apain, cuma ngetes doang, ini murid sodik apa bukan. Ada loh guru-guru begitu caranya. Ente kalau gan guru jangan coba-cobain begitu ya. Teman sama teman jangan begitu. Yang boleh begitu cuma guru menguji murid. Kan nguji murid boleh cuma dalam waktu tertentu. Gak boleh setiap hari juga diuji. Stres nanti muridnya. Jadi mesti mujahadah. Alladzina hasanatuhum sayyi'at innal abrar. Mesti mujahadah untuk menempuh jalan akhyar, orang-orang terpilih. Nih perhatikan. Kita sudah dipilih Allah menjadi orang Indonesia dan umat Nabi Muhammad SAW, orang Nusantara dan belajar thariqat. Tapi apakah betul-betul terpilih akhyar? Akhyar ini juga bisa arti orang terbaik, baik, orang yang baik.
yang mana baik menurut orang awam itu bagi mereka belum baik. Alladzina hasanatuhum sayyi'atun indal abrar, ya. Baik itu bagi mereka itu buruk menurut abrar, orang yang di atasnya lagi, ya. Mustadillina lidzalika bil kitabi was sunnah wan nadibina li fi'liha bi ibaratin ufidat alaihim min ghaithil minnah. Mereka beramal berdasarkan kitab dan sunnah, ya, dan menganjurkan mengamalkannya dengan ibarat-ibarat yang bersumber dari ghaithil minnah, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari kitab dan sunnah, dari kitab dari Al-Qur'an ini dalilnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh mujahadah, Allah akan bukakan subul, bukan sabil. Subul artinya jamak plural dari sabil. Sabil jalan. Kalau subul banyak jalan. Maka orang mujahadah, coba lihat orang-orang yang sukses menjadi orang sukses. Bedakan pekerja dengan orang yang sukses menjadi mengurus perusahaan. Karyawan yang dia lakukan apa? Dia bekerja untuk gaji. Tapi kalau orang yang thinkernya, si pemikir di situ, apa yang dia pikirkan? Gimana cara mengimprovisasi pekerjaan, memproduksi dengan lebih banyak, biar lebih laku, bla bla bla, semuanya. Orang-orang ini berpikirnya beda. Kalau pekerja dikasih manual acara, programnya dia buat. Tapi kalau thinker, dia memikirkan hal-hal yang baru. Nah, siapa yang begitu? Hanya orang-orang yang mujahadah. Orang-orang yang sungguh-sungguh Allah buka jalan kepadanya lebih dari satu jalan. Subulana, jalan-jalan kami, bahwa jalan menuju kami sangat banyak sekali. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Orang mengira dia beramal untuk kami, bukan, mujahadah dia untuk dirinya sendiri. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Jihad, mujahadah itu ada dua. Ada jihad fi sabilillah, di jalan Allah, itu perjuangan. Apakah perjuangannya kalau di musim damai bikin pesantren, berpolitik dengan baik, berlaku adil, mengajarkan ilmu terbaik, bekerja yang terbaik, menafkah yang terbaik, itu jihad di musim damai. Musim perang berjihad secara fisik militer, ya, itu jihad fi sabilillah. Kalau kita sampai di masa itu kita jihad, nah, maka nanti yang cowok-cowoknya harus siap jadi mujahid. Dan yang paling siap jadi mujahid itu sufi, karena dia nggak takut kecuali hanya kepada Allah. Antum cek sejarah, kalau orang Belanda kan menyebut pemberontakan Banten, itu kurang ajar yang bikin sejarah itu. Kita mempertahankan negeri kita kok disebut berontak. Yang benar apa? Jihad Banten gitu. Jihad di Batavia, jihad di Mataram gitu baru bagus sebenarnya. Tapi orang Belanda kalau nyebut sejarah apa? Pemberontakan di Banten. Pas kita lihat itu mursyid tarekat Pak yang memimpin. Tapi orang Belanda bikin sejarah kemunduran Islam karena orang-orang tarekat. Pinter-pinter mereka bikin. Saya didoktrin guru saya dulu, guru sejarah saya di sekolah, sampai di bab kemunduran umat Islam. Apa yang dikatakan? Itu karena kebodohan para sufi. Karena sufi berlaku zuhud, dia membuang dunia. Dia nggak tahu yang menemukan alat-alat modern yang kita pakai sekarang itu rata-rata sufi semua. Itu keberhasilan Belanda, Pak. Berapa tahun kita dijajah? Tuh kan, ini produk Belanda ini. Mana ada Belanda menguasai kita 350 tahun? Nggak ada, Pak, nggak nyampe. Nggak nyampe. Kalau di Sunda Kelapa, hampir 300 tahunan lebih. Ya. Tapi kalau yang lain nggak, Banten nggak nyampe. Aceh apalagi. Ya, nggak nyampe. Karena kalau dihitung mundur 1945, mundur 350 tahun. Itu Belanda belum ngapa-ngapain di Indonesia. Yang ada baru Portugis, Spanyol. Belum ada. Itu kan korban kan? Korban kita. Belanda aja dijajah sama ini loh. Sama Perancis, Pak.
baru merdeka tahun 1800 belasan gitu. 1815, 16 berapa gitu, saya nggak hafal bener. Tapi itu mereka baru segitu. Kalau kita hitung nih dari mereka merdeka, anggap 1800, anggap aja 1800. Ke 1945 berapa tahun? Cuma 145. Tapi enggak kok. Dulu belum ada Indonesia. Dulu yang baru dikuasai pasar-pasar. Yang menguasai bukan Belanda, VOC. VOC itu bukan kerajaan Belanda, tapi company, perusahaan. Nah, ini korban-korban sejarawan Belanda ini. Ya. Kita harus perbaiki itu ya. Oke, kembali ke sini. Nah, mereka berhasil menjelek-jelekan tasawuf, padahal orang-orang sufi-sufi inilah yang berjuang untuk negeri ini ya. Sampai hari ini. Faddalallahu al-mujahidin al-qaidin ajran azima. Allah melebihkan para pejuang terhadap orang yang tidak berjuang, ajran azima. Ya, balasan yang sangat azim, agung, besar. Nah, dari kitab sunnah, i'malu, Nabi SAW berkalam, ciri-ciri orang dapat hidayah apa? Ini jawaban tadi yang di atas. I'malu fa yasarallahu a'malakum. I'malu fa kullun muyassarin lima khuliqalah. Beramallah kamu, karena orang yang beramal, wa kullun, setiap orang, muyassar, akan dimudahkan menjadi, kalau dia ahli surga akan diinspirasi, dimudahkan, diundang untuk ngajak mengamalkan amalan ahli surga. Amalan ahli surga dua aja Pak, al-ilmu wal amal. Cari ilmu sama mengamalkan ilmu, dua aja. Lebih tinggi surga orang berilmu apa surga orang beramal? Berilmu. Surga alimin dan arifin lebih tinggi. Ini baru halaman Qadimah paragraf pertama ya. Sampai situ aja dulu ya. Karena sudah malam, besok kita masih bekerja lagi. Kesimpulan dari muqaddimah ini, Bapak Ibu yang kenal Allah, tasawuf tidak sulit. Tolong sampaikan kepada guru antum, kiai antum yang bilang dia bahwa tasawuf itu sulit, kasih kitab ini. Nih kata ulama tasawuf, beliau ahli tafsir, ahli hadis. Saya punya sanad hadis melalui jalur beliau, saya punya sanad tafsir melalui jalur beliau. Ya, beliau bukan hanya ulama thariqah. Dan beliau bukan orang Bandung, bukan orang Bekasi, bukan orang Buaran, bukan orang Jati Keramat, ini orang Madinah. Orang Madinah, zuriat Bani Quraisy ya, dari Sayyidina Abbas, dan beliau mengatakan tasawuf itu hanya sulit bagi orang yang tidak dapat hidayah. Saya khawatir kalau kiai mengatakan tasawuf itu sulit, jangan-jangan tuh kiai tidak dapat hidayah. Kalau kiai tidak dapat hidayah, berhenti aja pakai nama kiai, gelar kiai. Ya, berguru lagi kepada kiai yang lebih alim. Ya, mohon maaf kalau kalimat ini menyinggung antum semua. Tapi biasanya emang datang sini supaya disinggung-singgung tuh. Ya, alhamdulillah yang memberikan kenikmatan ke dalam kalbu kita, yang tidak tersinggung di saat disinggung, kan itu tanda orang dapat hidayah. Yang tidak sakit hati jika disenggol, karena berarti dia siap dibimbing oleh gurunya. Berarti dia siap melepas noda-noda di kolbunya. Ya, semoga kita termasuk bagian dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Kita kirim Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad SAW, untuk Imam Syekh Muhammadul Karim Samman, Imam Abu Nasr Abdullah bin Ali As-Sarraj, Imam Junaid Al-Baghdadi, Abu Yazid Bustami, semua para imam-imam wali Allah, dan penutup kewalian di akhir zaman Sayyidina Al-Mahdi Khalifatillah. Al-Fatihah. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Azim, salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdil dhat wa rasulil asma'i wa sifat al-abbil awwal wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Allahumma ya Allah, sampaikanlah salam rindu kami, cinta kami kepada ruhaniyah Rasulullah SAW
yang mana ia adalah hamba yang mengenal zat Engkau dengan sempurna, hamba yang mengajarkan tentang nama dan sifat-sifat Engkau dengan cara yang tepat, hamba yang boleh disebut dengan ayahanda pertama di alam semesta. Sampaikan juga ya Allah keberkahan salam Engkau kepada keluarganya, kepada ahlu baitnya, zuriat-zuriatnya, pewaris-pewarisnya, para tabi'in, sampai kepada masa kami dan orang-orang yang hadir pada malam ini, yang mendengarkan kajian malam ini sampai akhir zaman kelak ya Allah. Allahumma ya Allah, mohon liriklah kami dengan rahmat Engkau, mohon pandanglah kolbu kami dengan rahmat Engkau, mohon pandanglah ruhaniah kami dengan rahman dan rahim Engkau, meskipun satu kali lirikan ya Allah, karena lirikan Engkau abadi. Sekali Engkau melirik dan memandang kami, maka selama-lamanya kami mendapatkan rahmat dan rahim Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, izinkan kami meskipun kami tidak pantas menjadi wali Engkau, izinkan kami mencintai kekasih Engkau, mencintai wali-wali Engkau, karena kekasih Engkau mengatakan al-mar'a ma'aman ahab, seseorang itu akan membersamai siapa yang dicintai. Izinkan kami ya Allah merasakan cinta kepada kekasih-kekasih Engkau, sehingga kami Engkau izinkan membersamai beliau. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka al-istiqamah ala syariatil gharra wa tariqatil bayda. Ya Allah, kami memohon izinkan kami untuk istiqamah menjalankan syariat Nabi-Mu, untuk istiqamah menjalankan ajaran-ajaran kekasih-Mu, dan izinkan kami ya Allah mendapatkan hidayah untuk menempuh jalan suluk menjadi kekasih Engkau. Ya Allah, jadikan jalan ini mudah bagi kami. Jangan Engkau jadikan kami orang yang disebut oleh para guru-guru kami, orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah, yang mengatakan bertasawuf itu sulit, yang mengatakan bertarekat itu rumit. Allahumma ya Allah, ampunkan kami jika kami pernah berfikir seperti itu. Allahumma adfa'anna al-bala wal baba wal fahsya wal munkar. Ya Allah, jauhkan kami, jauhkan keluarga kami, guru-guru kami, zuriat-zuriat kami, murid-murid kami, sahabat-sahabat kami, bahkan orang-orang di negeri kami, dari semua keburukan yang kami ketahui dan yang kami tidak ketahui. Allahumma ya Allah, sebentar lagi negeri ini akan berpesta memilih pemimpinnya. Mohon ya Allah ya Malikal Mulk, wahai Raja di Raja, penguasa alam semesta, pilihkan bagi kami siapapun yang penting dia cinta kepada Engkau, cinta kepada kekasih Engkau, cinta kepada umat kekasih Engkau, mencintai negeri yang Engkau berikan ini. Izinkan kami mendapatkan pemimpin yang tidak buruk ya Allah, meskipun dia tidak sempurna dan tidak baik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna warhamna jami'an. Allahumma bihaqqi suratil Fatihah faftah qulubana. Ya Allah, dengan berkah surah Al-Fatihah, izinkan Engkau membuka alam pikiran kami, membuka alam dada kami, alam hati kami, alam sir kami, alam ruh kami, sehingga kami mampu dengan izin Engkau ya Allah menikmati nama-nama Engkau, menikmati menyebut sifat-sifat Engkau, menikmati selawat kepada kekasih Engkau, menikmati baca kalam Engkau, menikmati solat menyembah kepada Engkau, menikmati bangun malam hari di saat orang-orang lain masih tidur, dan menikmati setiap amalan yang menurut orang-orang yang tidak mengenal Engkau itu sulit. Allahumma matti'na bi ta'atik. Ya Allah, izinkan kami merasakan kelezatan taat kepadamu, kelezatan menjalani takdir-takdirmu. Allahumma ya Allah, atina fid dunya hasanah. Berikan kami kebaikan di dunia dengan kenal kepada Engkau, wa fil akhirati hasanah, dan izinkan kami bertemu sang baginda Nabi Muhammad SAW di akhirat, mendapatkan syafaat baginda di hari kiamat, dan diizinkan memandang wajah mulia Engkau nanti di surga Firdausil A'la. Rabbana ya Rabbana ikhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah lana walil hadirin wal hadir wal mustamin wal mustami'in jami'an ya rabbal alamin.
ya aziz ya ghafar ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله ikut يا الله يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jangan lupa bulan depan insyaallah datang lebih awal Isya, nanti kita baca ratib Saman. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.